Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dharma Pandu Krisnawan. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya pada mata kuliah SPK Sistem Pengambilan Keputusan dengan judul Sistem Pengambilan Keputusan untuk menentukan pemain yang akan dipesertakan dalam kompetisi bulu tangkis nasional dengan metode A, B, dan B. Di sini saya kelompok 11 kelas G, dan di sini ada anggota kelompok yang lain. Pengertian metode AB dikembangkan oleh Sati, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks di mana data dan informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat sedikit. Kemudian pengertian metode AB itu adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan dengan multiple kriteria. Kemudian untuk metode WP, menurut Yon Kusmarini tahun 2006 adalah metode yang digunakan untuk menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, yang mana atribut tersebut harus dipangkatkan terlebih dahulu sebelum dilakukan perhitungan yang selanjutnya. Proses tersebut sama halnya seperti normalisasi. Untuk langkah-langkah menggunakan metode WP, yang pertama menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria, di mana menggunakan rumus yang tertera pada gambar di bawah, yaitu untuk menentukan nilai mencari W1 adalah pada W1 pada prioritas bobot dibagi jumlah kolom pada bobot nilai. Setelah membuat prioritas bobot, kemudian yang kedua membuat tabel kriteria, yang mana kriteria misalnya pada C1 usia, C2 tinggi badan, dan seterusnya. Kemudian untuk alternatif itu sendiri, item 1, item 2 sampai item ini. Kemudian untuk menghitung vektor S, di mana setiap data akan melakukan pemangkatan sebelum perkalian. Misal pada kolom alternatif, kolom pertama dipangkatkan pada hasil dari W1 sebelumnya. Nah, ini merupakan ada rumus untuk menghitung vektor S. Setelah menghitung vektor S, selanjutnya menghitung vektor B, di mana vektor B ini didapat dari jumlah dari S1 dibagi jumlah keseluruhan dari vektor S itu sendiri. Setelah menghitung vektor B, dilakukan perankingan pada nilai yang terbesar pada urutan pertama, kemudian kedua, ketiga, dan selanjutnya. Pada proyek kami ada kriteria yang akan digunakan, yang mana kriteria itu tersebut adalah pengalaman, bakat, skill, usia, berat badan, dan tinggi badan. Ada 6 kriteria. Untuk alternatif itu sendiri dapat pada pemain yang terdaftar. Dari hasil dan analisa pengujian, di sini ada 2 kali pengujian yang lambat. Antara lain, pertama menyiapkan 5 data kelompok, yang masing-masing kelompok terdapat alternatif yang diambil secara random dan dihitung nilai akurasinya setiap kelompok. Kemudian untuk pengujian kedua dilakukan sama kayak seperti ujian pertama, menyiapkan 5 data kelompok, kemudian setiap kelompok dihitung matrik perbandingan perpasangan dan dihitung nilai akurasinya. Dari hasil pengujian pertama, yang pertama akan menghasilkan grafik seperti ini. Untuk menghitung akurasi dari 5 kelompok tadi, yang pertama ada dihitung dari menggunakan sistem, kemudian yang kedua dihitung menggunakan hasil pakar. Hasil pakar itu didapat dari kita menentukan sendiri pemain mana sih yang termasuk pada urutan pertama, kedua, ketiga, dan kan sampai urutan N. Kemudian dijajarkan pada hasil sistem dan hasil pakar. Nah, di situ akan dinilai akurasinya. Pada akurasi ini saya mengambil 5 akurasi, dan jadi yang mana
ketika ada data yang sama pada hasil sistem dan ada data yang sama pada hasil pakar akan dinilai satu. Misalnya data sama per jumlah data dikali 1%. Kemudian juga untuk pengujian kedua, dari hasil 5 kelompok tadi dihitung dari hasil sistem dan hasil pakar dan dijumlah nilai akurasi. Untuk kesimpulan, untuk menggunakan metode ini sangat efektif dalam menentukan pemain dalam kompetisi bulu tangkis nasional. Dengan menggunakan AAP, kita dapat menghitung mulai dari input, kemudian melakukan normalisasi dan sampai konsistensi nilai bobot itu sendiri. Kemudian dilakukan pembuktian menggunakan metode WP yang mana nantinya mendapat nilai pemain yang terbaik pada urutan nilai yang paling tinggi di urutan yang pertama. Sekian pemaparan pada konsep dari metode AAP dan WP. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit kode program utama dan program dari awal sampai akhir dijalankan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mulai dari proses awal dari program, mulai dari proses awal sampai akhir, dan diselingi pada kode program utama seperti apa fungsi pada tabel ini atau ini dan sebagainya. Oke, saya akan lanjut. Di sini ada beberapa tabel yang mana tabel kriteria dan tabel pemain. Nah, tabel kriteria ini didapat dari database dan juga pemain juga diambil dari database, sehingga kita tidak lagi menginputkan secara manual nilai pada kriteria yang kita miliki di sini. Oke, untuk menampilkan ini di sini ada pada source code-nya. Di sini untuk menampilkan pemain. Nah, di sini untuk menampilkan pemain juga, jika ada di database ada 12 pemain maka akan ditampilkan 12. Nah, ini ada yang di blok ini dari 12 pemain yang terdaftar diambil 5 data sampel untuk diuji. Nah, ini oke, sini hanya tampilan saja, kemudian langsung ke proses. Sebelum proses kita lanjut ke program dulu. Kita tetap default tanpa merubah isi dari nilai kriteria dan pemain, langsung kita proses. Masuk ke yang menu hasil. Nah, di sini setelah ada inputan tadi, untuk menghitung bakat ini 5/1 menghasilkan ini, untuk menghitung ini 4/1 menghasilkan ini, untuk menghitung ini juga 4/1 menghasilkan ini, dan juga terusnya. Ya, kalau di program ini di source code pada pengalaman 1 disimpan pada variabel 1, juga bakat juga, skill, usia, berat badan. Nah, untuk variabel ini kita membuat variabel baru, dimana di sini untuk menghitung ini bakat ini 0,2 ini dapat dari 1 dibagi per pengalaman. Ini 1 bagi 5, ini 1 bagi 4, ini dan seterusnya. Setelah itu dijumlah tiap kolom dari pengalaman, jumlah ini, jumlah ini menghasilkan ini. Untuk di codingnya, di source-nya, nah ini di source code kita setelah menginputkan langsung terupdate pada database, jadi kita untuk melakukan pengujian selanjutnya tidak harus menginputkan kembali. Nah, untuk jumlah kolom hasil ini ya, ini juga ini number ini. Oke, di sini. Nah, untuk normalisasi ini dapat dari 1 per jumlah dari kolom pengalaman ini per jumlah pengalaman, ini
dan ini per jumlah pengalaman di sini dan terusnya. Kemudian jumlah untuk strukturnya sendiri ini 1 per jumlah 1 ini ya, pengalaman jumlah 2 sampai 5 dan kemudian untuk format nomor ini 3 angka atau apa, hingga ini dapat di belakang titik ada 3 angka di belakang koma, misalnya ini 3 angka di belakang koma. Untuk baris sendiri jumlah baris, nah ini belum jumlah baris, kolom dulu ya, kolom dulu ini ya. Untuk yang ini kemudian jumlah baris, nah jumlah baris ini dapat dari baris pengalaman, ini baris tingkat bakat, ini skill dan seterusnya. Kemudian untuk agen didapat dari jumlah baris bagi kriteria yang ada, di kriterianya ada 6 jadi bagi 6, nah ini juga bagi 6 bagi 6 terusnya. Codingnya juga jumlah baris ini sama belakang koma ada 3 angka. Kemudian bagian vektor dari hasil tersebut, jumlah baris tersebut dibagi 6 diserahkan total dan dihitung total dari agen sendiri. Kemudian CR, CI untuk menghitung AX, menghitung dari baris, dihitung dari baris kali kolom ditambah misalnya pengalaman kali ini ditambah angka kali ini tambah ini kali ini tambah ini dan seterusnya. Ini juga untuk tinggi pak, untuk AX ya, ini AX jumlah AX ya dikali ini kali tambah dikali tambah. Nah, terus untuk lambda, nah, di sini ya, lambda ini dapat dari jumlah AX 1 dan pengalaman dibagi agen 1, kemudian tambah jumlah dari AX bakat tambah dibagi agen 2 tambah skill dibagi agen 3, share bagi agen 4, agen tambah agen 6 dibagi agen 6 terus dibagi 6 misalkan lambda X. Kemudian untuk CI, itu sendiri didapatkan dari ada rumusnya seperti ini. Dari metode ini adalah lambda namanya adalah penyebab kriteria, jadi lambda min 6 per 6 min 1 masukkan seperti ini. Untuk RI nya ini 10 15. Untuk menghitung CR dari CI, hasil CI dibagi RI random index. Nah untuk mengecek CR, jika CR 0, kurang dari 0,1 maka konsisten, ini kan konsistennya. Kodenya itu sendiri juga. Untuk pembobotan ini didapat dari agen ini 1, 2, 3 nah sampai ini sampai ini ya. Nah setelah itu untuk menghitung vektor S ini dari kolom pemain dipangkatkan W1 ini terus dikalikan, misalnya 5 dipangkat W1 dikali 4 pangkat W2 dikali 3 pangkat W3 dan seterusnya menghasilkan vektor S. Kemudian untuk menghitung vektor V dari hasil vektor S dibagi jumlah keseluruhan dari vektor S ini ya sama dengan ini bagi 2 nya ini dibagi ini dan seterusnya. Untuk perhitungan, perhitungan di sini didapat dari penghitungan vektor V tadi. Jika ada nilai yang tertinggi maka pada posisi urutan pertama, kemudian selanjutnya posisi urutan kedua, 3 dan seterusnya.
Itu untuk penjelasan dari program cara mulai dari awal dan sampai akhir. Nah, dari pengelingan tadi kita ada tidak buat variabel, jadi langsung memakai sort yang mana ini menampilkan mengurutkan dari nilai terbesar sampai kecil gitu. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan coba modifikasi coding, misalnya di sini tabel pemain dari 12 data sampel kita ambil. Nah, coba kita ambil 7 pemain dari data sampel 12. Oke. Nah, sini sampelnya kita ambil 7. Kemudian untuk barisnya sendiri ini 7 juga. Oke, kita coba lihat, kita save, kita jalankan, masuk proses lagi, kita tetap pakai default, pemain juga tetap. Nah, di sini kita ambil pemain, coba kita jalankan. Sama untuk ini AAP sampai pada konsistensi. Untuk bentuk alternatif mulai dari sini. Nah, dari B1 ini dari hasil bobot kriteria. Nah, di sini ada 7 pemain ya, tadi kan 5, sekarang 7, ambil 7 pemain. Kemudian untuk vektor V nya juga sama, 7 pemain. Nah, untuk rankingan sekarang pada urutan pemain nomor 6 pada urutan pertama, nomor 1 urutan kedua, nomor 3 urutan ketiga, nomor 5 urutan keempat, dan seterusnya. Mengambil 7 pemain ini dari 12 data sampel. Kemudian saya coba dari hasil sebutkan rankingannya kan mulai dari nilai terbesar sampai nilai terkecilnya. Saya coba akan ubah dari rankingan tersebut dari nilai terkecil hingga terbesar. Coba dengan pemain sama dengan 7, masih 7. Kita coba ubah dari rankingan. Nah, di sini untuk ASO sendiri itu dari mengurutkan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Kita ubah dari nilai terbesar dengan menggunakan sort. Kita save sudah. Kita coba ke proses. Untuk tabel sama pakai default, pemain sama kita pakai 7 pemain dan 12 pemain yang terdaftar. Kita langsung coba proses. Kita lihat dari hasil sama, untuk ini sama juga dia. Nah, ini sama juga dari rankingan ya, nilai terbesar kan V6, jadi harusnya urutan terakhir. V7 ya, V6 atau V7 ya, V6 V7 urutan terakhir. Ini sebentar, urutan terakhir sort. Oke, di sini pada ini pemain 1. Nah, ini ya V6 pada urutan terakhir, ini V7 ya. Kemudian urutan terkecil itu pada 0,92. Nah, ini ya, betul ya. Oke, betul. Sekarang kita ubah lagi biar tidak bingung. Kemudian kita ubah awal lagi jadi 5, ambil 5 data. Kemudian dan kembali
sekarang kita limit sudah, ranknya sudah, sekarang random itu tadi kan random unitnya konsisten ya untuk menghitung CR. Kita coba agar CR tersebut tidak konsisten, gimana caranya? Nah, oke, coba ini kan 10 titik 5, kita ubah ini titik 2 ya. Kemudian kita cari 10, ini diganti 0,2, kita save, kita coba jalankan proses kembali langsung sama main, kita ambil 5 kembali, proses, kita berhasil. Nah, di sini lihat beda kan? Nah, dari nilai CR nya konsisten jika CR kurang dari 0,1. Nah, di sini kan RI nya sudah diganti 0,2. Jadi untuk menghitung CR kan dari CI per RI, nah menghasilkan 0,8. 0,8 ini kan tidak sama dengan, tidak lebih dari 0,1 ya, jadi tidak konsisten. Jadi betul ya, tidak konsisten ya. Jadi kita ubah lagi kembali dari tempat asal sekarang. Ini juga kita kembali ke bukti semula untuk random prosesnya agar konsisten. Kan tadi kita sudah menghitung mulai dari random, mengganti random, kemudian mengurutkan dari terkecil sampai terbesar, kemudian untuk melimit memakai 7 pemain data yang diambil dari 12. Sekarang kita coba inputkan, tadi kan kita kembali ke menu awal. Nah, di sini kan tadi kita pakai default, kita coba inputkan kita sendiri misalnya kita inputkan. Oke, sudah ya. Untuk tabel pemain juga kita coba oke, kita ambil data sampel 5 aja ya. Jadi 5 aja yang kita isi, karena ketika kita isi yang ini tidak akan berpengaruh pada hitungan nanti. Oke, sudah kita gantikan ya. Oke, sudah ganti, kita proses ini, proses bebayarnya tetap satu sama di betul ini sendiri. Untuk CR nya kurang dari 0,1 ya, jadi konsisten. Untuk pengobatannya sama, jadi 5 6 bobot, tadi udah bobot, dari bobot SI kan tadi ambil 5 pemain, kita jumlah dari hitungan ini menghasilkan ini nilai yang tertinggi dari vektor ini kan pemain nomor 1 urutan pertama, kemudian kedua urutan kedua, kemudian ketiga urutan ketiga, kemudian pemain 4 itu urutan kelima, dan pemain kelima urutan keempat di sana ya. Jadi sama kan ya, jadi betul ya penjelasan kami mulai dari awal konsep sampai perhitungan ini dan live coding. Sekiranya jika ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.